ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا فإنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Para hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala karunia dan nikmatnya yang telah diberikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat ketika kita diberi penjelasan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu maha mengetahui semua hal yang kita lakukan, yang kita pikirkan, yang kita katakan, dan semua yang terjadi kepada kita. Karena dengan informasi ini maka kita akan semakin hati-hati, sehingga kemudian dalam kehidupan sehari-hari kita tidak ngawur. Ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi figur ideal, figur paling sempurna yang patut kita contoh dan bisa kita tiru dalam kehidupan sehari-hari. Para hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sebelum melanjutkan kajian tafsir, 2 minggu yang lalu itu ada pernyataan dari tokoh politik bahwa kita tidak boleh berpolitik di masjid. Nah, ini pernyataan bisa benar, bisa salah. Makanya harus dijelaskan. Berpolitik di masjid itu yang tidak boleh adalah berpolitik praktis. Yang zaman sekarang kita lebih menuju ke kampanye yang tidak boleh. Tapi kalau berbicara tentang politik, mana yang benar, pilihan yang benar, mana pilihan yang salah, kemudian bagaimana seharusnya umat Islam bersikap. Bersikap itu artinya nyikap. Bersikap itu artinya posisi umat Islam itu di mana. Maka itu perlu. Karena dulu ketika Rasulullah sampai di Madinah, pertama kali yang dibangun adalah Masjid Quba. Awal berdirinya Masjid Quba itu murni untuk ibadah. Kenapa? Karena masih belum ada bersinggungan dengan orang-orang luar yang ada di Madinah. Tapi kemudian ketika beliau sudah membangun Masjid Nabawi, itu kemudian terjadi kehidupan sosial masyarakat Islam di Madinah. Dan itu tidak bisa lepas dari masjid. Maka kemudian masjid di Madinah itu menjadi pusat kehidupan umat Islam. Semua yang terjadi pada umat Islam itu juga dibicarakan di masjid. Tentang strategi perang ada di masjid. Mengobati orang-orang yang luka, bermusyawarah secara umum tentang kehidupan sosial itu di masjid. Artinya kemudian kehidupan umat Islam itu tidak bisa lepas dari masjid. Baik kehidupan sosialnya, ekonominya, politiknya, semua. Tapi politiknya politik jangka panjang, bukan jangka pendek. Jadi politik yang disebutkan ketika umat Islam berpolitik di masjid itu adalah politik jangka panjang. Jadi menganjurkan umat Islam untuk memilih beliau menjadi pemimpin. Tapi bagaimana kehidupan umat Islam itu tetap eksis di Madinah. Artinya umat Islam itu tetap menang di Madinah. Kemudian bahasa tidak boleh berpolitik di masjid itu perlu dijelaskan lebih lanjut. Politik jangka pendek ya, kampanye itu tidak boleh. Tapi kalau politik jangka panjang, artinya membicarakan kehidupan umat yang berkaitan dengan politik, itu ya harus di masjid. Kenapa harus di masjid? Karena dulu antara suku Aus dan suku Khazraj dan orang-orang Yahudi serta orang-orang munafik yang ada di Madinah, itu kalau dibicarakan di kampung mereka masing-masing itu akan menimbulkan sengketa. Maka kemudian dikumpulkan di masjid. Karena masjid itu merupakan tempat yang netral, semua suku, semua kabilah bisa berbicara di tempat itu. Dan tidak ada strata sosial di dalam masjid itu.
Tidak ada strata sosial. Yang terbaik adalah atqakum, yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ya biasa di zaman Rasulullah itu. Makanya kemudian kenapa ancaman bagi orang yang tidak ikut sholat berjamaah itu semakin keras. Karena mereka bisa disebut berkhianat bukan masalah agama, tapi masalah politik. Jadi yang nggak ikut sholat berjamaah ke masjid, nggak mendapatkan informasi dari Rasulullah bahwa sekarang akan ada perang ke sini, sehingga dia kemudian nggak nyumbang, nggak ikut berperan serta. Maka kemudian bisa dipastikan orang yang tidak ikut sholat berjamaah di masa Rasulullah itu bukan orang mukmin yang soleh, bukan, tapi orang-orang munafik. Kenapa? Karena mereka nggak mau ikut perang. Strategi perang, kemudian rencana perang juga dibicarakan di masjid. Pengumpulan dana untuk perang dibicarakan di masjid. Kalau gak ikut berjemaah di masjid, mereka gak mengetahui informasi itu. Hanya kata Rasulullah, mau dibakar rumahnya itu. Itu tidak hanya murni masalah agama, bukan. Tidak murni masalah apakah mendapatkan 27 derajat atau tidak. Kenapa? Karena sholat di rumah pun sah. Artinya sholatnya tetap diterima oleh Allah. Hanya saja urusan ini ada yang lebih penting dari itu. Apa? Masalah politik, masalah urusan kehidupan umat Islam secara keseluruhan. Makanya Rasulullah itu hampir setiap selesai sholat itu selalu menyampaikan baik wahyu maupun hal-hal yang berkenaan dengan kehidupan sosial. Jadi ketika masyarakat ada yang mengadu ke Rasulullah, ya Rasulullah di kampung saya ada begini, itu oleh Rasulullah nunggu sholat. Selesai sholat baru kemudian beliau menghadap ke belakang, wakilah menghadap ke utara. Apa tujuannya? Untuk mengetahui. Jadi ketika Rasulullah selesai sholat itu beliau tidak tetap melihat ke arah kiblat, tidak. Beliau merubah posisi, bisa ke kanan, bisa menghadap ke jemaah. Apa tujuannya? Yang pertama agar orang yang terlambat datang itu tidak mengira bahwa Rasulullah sedang sholat. Kemudian yang kedua, Rasulullah ingin mengetahui siapa di antara sahabat atau di antara orang-orang Islam itu yang tidak rajin ke masjid. Sehingga kemudian, oh ini kok gak hadir? Oh ini sakit ya Rasulullah. Orang ini sedang bepergian ya Rasulullah. Jadi kemudian diketahui oleh Rasulullah. Semacam diabsen oleh imamnya, tapi gak menggunakan absen pinjer rendah. Hanya sekadar diketahui, oh ini kenapa gak ke masjid. Sama dengan kita ketika misalnya punya acara, ada mantenan misalnya, kita ngundang orang, kemudian walaupun gak di absen, itu nanti kita tahu siapa yang datang, siapa yang gak datang, sepintas itu. Sama orang yang biasanya rajin sholat berjemaah ke masjid, kemudian kok tidak ada, kenapa? Kemana orang ini? Kita bertanya-tanya. Ini Ustaz sudah pindah masjid, pindah ke masjid sebelah. Nah, ini kan yang sering ini ada sedang sakit, ini sedang bepergian, itu kan diketahui. Jadi tentang hal seperti ini itu tidak tabu di masjid. Hal-hal kehidupan sosial, ekonomi tidak tabu di masjid. Bahkan orang yang tidak punya tempat tinggal ditempatkan di masjid. Ini berarti kan masjid menjadi pusat kehidupan umat Islam. Benar, kita tidak boleh berdagang di masjid. Wal jual di masjid meter bahwa ada san nang ibu dim meter tak oleh tore saya rasa melaring kuring meter mun ajual tak oleh mun dibagi apa jual itu tidak boleh. Bahkan Rasulullah mendoakan mudah-mudahan Allah tidak memberikan keuntungan bagi orang yang berdagang di masjid. Itu bukan hanya di masa Rasulullah, zaman sekarang pun sama. Tapi kalau ada kaitannya dengan kehidupan umat, silahkan. Nah, ini kita harus memilah mana yang jangka panjang, yang untuk kehidupan umat Islam secara keseluruhan, dan mana yang jangka pendek, hanya keuntungan pribadi atau kelompok atau golongan. Makanya Rasulullah itu ketika selesai sholat, ya sekitar 15 menit atau sekitar 20 menit, itu beliau menyampaikan sesuatu. Hampir setiap sholat, hampir setiap selesai sholat. Makanya kemudian ketika ada yang protes misalnya, kenapa di sini baca hadis setelah selesai sholat misalnya, itu ada. Rasulullah dulu menyampaikan hadis ketika beliau berkata sesuatu, itu kan jadi hadis beliau. Itu banyak yang disampaikan selesai sholat. Tapi ketika menyangkut seseorang individu, beliau tidak menyebutkan nama orangnya.
tapi langsung menyebutkan secara umum. Ada sebuah kaum misalnya, beliau menyebutkan seperti itu. Ada yang begini, kemudian baru disampaikan mana yang benar. Kritik sosial juga disampaikan di dalam masjid. Artinya masjid itu tidak hanya untuk sholat. Kita misalnya zaman sekarang, masjid hanya untuk sholat, untuk ibadah saja, itu kemudian maklum ketika banyak orang yang dalam kehidupan ekonominya terhimpit, itu jarang ke masjid, mementingkan pekerjaannya. Kok mencari nafkah wajib, kok tak oleh ini sekarang, maka saya tidak makan dan keluarga. Sehingga kemudian mereka lari dari masjid. Sehingga ya fungsinya masjid hanya untuk ibadah mahdhah saja, untuk sholat, baca Al-Quran. Nah, karena kita sudah terlalu lama seperti ini, ketika ada orang berbicara politik yang benar di masjid jangka panjang misalnya, bukan jangka pendek, bukan kampanye maksudnya ya, itu kemudian menjadi tabu lagi. Makanya ya yang benar itu ya kita membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan politik, karena manusia tidak bisa lepas dari politik, itu nggak bisa. Kalau mereka lepas, orang-orang yang baik yang di masjid itu lepas tangan dari politik, maka akan dipegang atau diambil alih, dihandle oleh orang-orang yang tidak baik. Dan kita tidak mau seperti itu. Nanti kalau ada peraturan tidak boleh pengeras suara walaupun adzan misalnya, mari jadi ngamuk. Padahal dalam memilih pemimpin yang membuat peraturan seperti itu, kita gak mau tahu. Itu kekeliruan kita. Makanya tidak boleh kampanye, tapi untuk politik secara umum, mana yang baik, mana yang tidak baik, itu boleh dibicarakan di masjid. Walaupun kemudian tidak boleh langsung mendukung calon, kemudian nikah pilih nagul, itu yang tidak boleh. Jadi politik praktis atau jangka pendek itu dilarang di masjid. Karena kenapa? Karena bisa jadi ketika kita mengatakan milih ini, ternyata tepak kasih lopot pas keleroh ya mare masjidnya capok. Itu jadi untuk yang jangka panjang tentang kehidupan umat secara umum itu ya dibicarakan di masjid, karena memang masjid itu sentral kehidupan umat sejak masa Rasulullah. Makanya ketika para komandan atau para panglima perang umat Islam menaklukkan suatu daerah, pertama kali yang dilakukan adalah membangun masjid, karena menjadi pusat ini, menjadi pusat. Mudah-mudahan fungsi masjid kembali seperti sedia kala sebagaimana Rasulullah SAW, baik fungsi keagamaannya, sosialnya, ekonominya, politiknya, dan semua yang berkaitan dengan kehidupan umat Islam. Nah, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan tentang kajian tentang tafsir yang sudah sampai di ayat 76 surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'duhum ila ba'din qalu atuhaddithunahum bima fatahallahu 'alaikum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum afala taqilun. Dalangkong suaran bukan. Tadi barin abi tak ketemu banan. Napa nih? Minuman saya nganga nih. Bareng tuh. Amanu qalu amanna. Dan ketika orang-orang Bani Israel atau orang-orang Yahudi di masa Rasulullah itu kemudian bertemu dengan orang-orang beriman, mereka mengatakan kami beriman. Wa idza khala ba'duhum ila ba'din, dan ketika mereka bertemu dengan sebagian yang lain, artinya bertemu sesama orang-orang Bani Israel atau orang, qalu atuhaddithunahum bima fatahallahu 'alaikum. Orang-orang Yahudi itu kemudian mengkritik banglo bemai kebele tentang apa yang ada di dalam kitab mereka. Kenapa? Liuhajukum bihi 'inda rabbikum. Nanti itu akan membantah kalian. Hajah itu akan membantah kalian 'inda rabbikum, di hadapan Tuhan kalian. Nah, ini ada bahasa di sini disebutkan bima fatahallahu 'alaikum, tentang apa yang telah Allah bukakan kepada kalian. Artinya ini kebenaran yang ada di dalam kitab suci mereka. Bima fatahallahu 'alaikum. Jadi mereka memang bercampur aduk. Orang-orang Bani Israel atau orang-orang Yahudi itu pengetahuannya bercampur aduk.
antara yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau disampaikan kepada orang Islam akan tahu bahwa nabi mereka itu benar, kitab suci mereka benar, risalah mereka benar, agama mereka benar. Makanya orang Yahudi yang lain manglo, mai kebele, deki riamun kebele, pah bener. Kebenaran yang ada dalam agama kita disampaikan kepada mereka dan mereka tahu hal itu, maka itu akan menjadikan hujjah, akan menjadikan argumen bagi mereka ketika mereka ada di hadapan inda rabbikum, di hadapan Tuhan kalian. Jadi mereka sebenarnya sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah iman. Yaitu bima fatah Allah. Jadi ada ilmu yang memang Allah yang berikan kepada kita. Bima fatahallahu alaikum. Jadi ada yang namanya ilmu bisa dengan bacaan, bisa dari guru. Jadi ini sebenarnya perdebatan kita tentang umat Islam sekarang, tentang perbuatan ini, tentang ibadah, tentang muamalah dan sebagainya. Itu sebenarnya walaupun kita sudah tahu berdebat, sudah banyak yang berdebat, tapi kita sudah tahu sebenarnya itu di dalam hati nurani kita sudah tahu mana yang benar, mana yang salah. Tapi di ketemu kelompok lain yang itu berseberangan dengan kita dari organisasi lain misalnya mengatakan oh yang benar begini, kita itu tetap menutupi. Kenapa? Karena mempertahankan pendapat organisasi kita. Tapi yang sebenarnya kita sudah tahu mana pendapat yang rojih, mana yang marjuh, mana yang lebih benar, yang lebih sahih, mana yang dhaif. Nah, kalau dalam kondisi masyarakatnya sudah tahu seperti ini, kita nih tak usah pan-pan. Tak usah apan-pan lah torot. Karena menjadi kebenda kita ke musuh. Mun kebenda kita ke musuh. Itu kare. Apakah mereka tidak tahu bahwa mereka tidak benar atau kurang benar atau kurang bukan yang terbenar lah, bukan yang terbaik. Mereka sudah tahu. Mun bi kita bah yungkit-yungkit, mereka apan-pan. Nah itu. Jadi rata-rata perdebatan zaman sekarang itu tentang banyak hal, tentang nisfu Sya'ban, tentang maulid, tentang semuanya. Bukan mereka gak tahu, sudah tahu. Ya kita pun tahu. Hanya saja kemudian menyangkut organisasi tertentu itu bahaya. Dan kita tidak boleh seperti itu. Tinalah torot. Menurut kita ini tidak benar misalnya. Kemudian kita sampaikan kepada orang yang mempertahankan bahwa kata dia benar. Atau okar gitu. Jadi mereka bukan gak tahu, mereka sudah tahu. Kita saja yang tidak tahu kondisi, sehingga kemudian kita atau karan seperti ini. Jadi Allah sudah memberitahukan bima fatahallahu alaikum. Jadi bukan cuma orang Islam, orang yang non Islam pun, orang Yahudi sih yang benar oleh Allah, mendapatkan ilmu dari Allah bahwa ini yang benar. Bima fatahallahu alaikum liuhajukum bihi inda rabbikum, untuk menjadi bahan bantahan. Jadi nanti mereka juga percaya bahwa nanti ada hari akhir. Dan di hari akhir itu mereka akan berdebat mana yang benar tentang pendapat mereka. Tentang umat Islam mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nanti orang Yahudi juga mengatakan itu. Jadi mereka mengira nanti enggak, ini nanti di akhirat nanti Allah yang enggak, mereka sudah tahu. Jadi di akhirat pun mereka tahu bahwa mereka salah nanti. Ketika menyebutkan kebenaran kepada umat Islam, nanti akan jadi bantahan bagi mereka. Liuhajukum bi inda rabbikum. Nah, di dalam Al-Qur'an ketika disebutkan hajukum atau hajah, itu artinya berdebat. Atau seperti di dalam surah Al-Baqarah di juz ketiga itu, alam tara illadzi haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk id qala Ibrahim ketika Nabi Ibrahim berkata rabbiyalladzi yuhyi wa yumit, bahwa Tuhanku yang menghidupkan dan mematikan, dibantah. Maka dalam ayat Al-Qur'an disebutkan di awal alam tara illadzi haja itu artinya membantah atau berdebat, bantah-bantahan. Jadi kita sebenarnya yang diperbolehkan berdebat itu antara orang Islam dengan orang non-Islam tentang agama. Ya seperti Ahmad Didat, seperti Zakir Naik gitu. Itu perdebatan. Boleh berdebat seperti itu. Sesama umat Islam jadal itu tidak boleh.
Berdebat itu, berdiskusi silahkan, tapi berdebat itu kan beda ini. Diskusi itu berarti mencari, tapi perdebatan itu antara kebenaran dengan kesalahan, dengan yang tidak benar. Makanya Nabi Ibrahim itu dibantah atau didebat oleh Raja Namrud. Kata Nabi Ibrahim, Tuhan saya bisa menghidupkan, bisa mematikan. Dibantah oleh Raja Namrud. Saya juga bisa menghidupkan, bisa mematikan. Dengan cara dibunuh itu tadi. Dengan cara dibunuh. Nah kata Nabi Ibrahim, ini lopot deh. Tepak kah musuh si keler. Maka kemudian ketika kita berdebat atau adu argumen dengan orang yang dengan orang yang keliru, sudah keliru, kemudian dia anggaplah bodoh. Ya, kita tinggalkan. Jangan golap tuh, saya mengalahkan dia. Maka mun beda orang misalnya dalam melakukan ibadah, muamalah dan sebagainya, itu kita tegur, kita misalnya dia keliru, kita sampaikan yang benar seperti apa. Mun ki anyak nyang torot, Bang. Karena kita mun paha debat, ngangkui kata-kata pokon guys. Pokon lah tahu le. Pokon deh nih kamu. Mun lah ngangkui pokon nih kampon aja terus sakit. Kenapa? Itu bukan argumen yang benar. Hati-hati. Jadi dalam berdebat memang dari Nabi Ibrahim pun sudah disebutkan itu tadi. Imam Syafi'i sudah menyebutkan, ketika saya berdebat dengan orang pintar, saya menang. Saya bisa mengalahkan dia. Tapi ketika saya berdebat dengan orang bodoh, dia yang mengalahkan saya. Nah, berarti tak nih Imam Syafi'i, sekelas Imam Syafi'i seperti itu, apalagi kita. Jadi pamahare. Itu janganlah jadi enggak jadi. Nah, bagaimana caranya? Kalau tentang pindah ke hujah yang lain. Pindah ke hujah yang lain yang tidak bisa dibantah. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, Tuhan saya yang menerbitkan matahari dari timur dan menenggelamkannya dari barat. Coba mun bisa pelik. Ya tak bisa. Maka nggak lengan. Makanya dalam bahasa Al-Quran, fabuhital ladzi kafar. Kemudian bosan. Tak bisa. Jadi ketika kita misalnya punya argumen, kemudian ada orang yang keliru menurut kita, ya kita sampaikan yang benar seperti apa. Mun anyaknya, ya kita pindah ke argumen yang lain. Mun pakun ya tinaki. Kita kan tujuannya menyampaikan kebenaran. Ternyata mereka gak mau menerima kebenaran, ya urusan mereka. Tugas kita cuma satu, menyampaikan kebenaran. Karena kalau tidak disampaikan sama sekali ya keliru. Kayak mun pakai ada batu benjenikah, anyaknya nggak ya, tak bisa. Makanya kita apa yang terang ya, makanya mun beda debat, mun gula lebih angan neng lagi di ngaki dan kesabaran paling tinggi ya orang seoning tentang suatu perkara ngidi ngaki pentana orang seta oning. Ini kah kesabaran paling tinggi ini. Karena kita kadang letuk ya. Orang tak tahu abon tahu maman kaman, ternyata kita oning kapan. Tahu dan berat nih. Keluar mulolo. Tapi kita ketika sabar, ya berarti kita termasuk orang yang sabar tingkat tinggi ini. Liuhajukum bihi 'inda rabbikum afala taqilun. Apakah kalian tidak memikirkan hal itu? Apakah kalian tidak menggunakan akal? Kenapa disebutkan kepada orang? Nah, yang paling berat memang berteman dengan orang-orang munafik. Yang paling berat. Makanya kemudian kenapa orang munafik itu fiddarkil asfali min, ada di kerak neraka paling dalam. Karena umat Islam lebih berat menghadapi orang munafik daripada orang-orang kafir. Orang kafir sudah jelas. Orang munafik ini abu-abu. Jadi ada 3 golongan dalam surah Al-Baqarah ini disebutkan. Ada orang beriman, ada orang kafir, ada orang munafik. Orang beriman itu sesuai antara dirinya dengan alam. Ya, dengan dirinya dia sesuai, cocok. Dengan alam juga cocok, orang beriman. Orang musyrik dengan dirinya cocok, dengan alam tidak cocok. Dengan sekitar tidak cocok, hanya dengan dirinya saja yang cocok. Bahwa dia tidak beriman ya cocok. Artinya antara dirinya dengan perkataannya, perbuatannya, semuanya itu cocok. Orang munafik itu dua-duanya nggak cocok. Dengan dirinya nggak cocok, dengan orang lain atau alam sekitar juga tidak cocok. Gak ada yang cocok. Dengan dirinya gak cocok. Mungkin ngocak A, laku ngocak B, kan tak cocok berarti. Apalagi dengan dunia luar. Mun benah ben tak cocok, apa boleh ben dunia luar. Jangan tak cocok kan boleh. Orang Islam ni gak cocok. Dengan A ben cocok,
Dengan dirinya cocok karena dia tidak munafik, tidak ini. Tapi dengan alam sekitar juga cocok. Orang kafir cocok dengan dirinya, dengan alam luar, alam sekitar tidak cocok. Nah, orang munafik ini dua-duanya gak cocok. Dengan dirinya gak cocok, dengan dunia luar juga, dengan alam sekitar juga tidak cocok. Makanya kita harus hati-hati. Nah, ada tanda-tandanya. Ayatul munafik talata. Itu sudah masyhur. Idza haddatha kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Ketika dia berkata dusta. Orang yang berkata dusta kepada kita itu lebih berat daripada dia mencuri harta kita. Ada orang kehilangan sandal misalnya. Sandalnya hilang. Itu hanya kehilangan materi. Tapi ketika ada orang berbohong kepada kita, dusta kepada kita, itu berarti telah mencuri kepercayaan kita. Mencuri apa yang sudah kita yakini kepada dia. Dia mengatakan, hari ini saya akan bertemu sampean karena saya sangat perlu sama sampean. Oh iya. Ternyata makin tak ketemu, tak ada tuh. Berarti kan dusta. Nah, kita lah kari dotu, jauh lah kari dotu, mah ternyata dek napa? Nah, itu berat itu. Mun kalau kehilangan harta, kehilangan yang berupa materi itu biasa. Tapi ketika ada orang berdusta, berbohong kepada kita, kita kehilangan kepercayaan. Jiwa kita merasa didustai. Itu berat. Makanya hati-hati dengan orang-orang munafik ini. Berat ini. Wa idza wa'ada akhlafa. Dan ingkar. Ada nih kah? Tong dua. Wa idza kadzaba wa idza hadatsa kadzaba. Wa idza tumina khana. Dan ketika dikasih kepercayaan, dia kemudian khianat. Berat nih. Tiga-tiganya berat. Cuman ini hanya tanda-tanda. Tanda-tanda. Belum tentu. Karena bisa jadi ada orang yang suatu waktu dia berkata bohong kepada kita. Tapi belum tentu dia munafik. Bisa jadi suatu waktu dia berjanji tapi kemudian tidak ditepati. Belum tentu dia langsung. Cuman ada tanda-tandanya. Makanya di sini disebutkan ayatul munafik. Ayat itu kan diambil seperti ayat-ayat Al-Quran. Tandanya orang munafik itu seperti ini. Bisa jadi ada orang yang munafik tidak melakukan tiga hal itu. Tapi dia munafik, bisa. Ya, tapi cuman lumrahnya dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan kita sehari-hari, orang mulai sekut congocoh dalam perkataannya, congocoh dalam janjinya, kemudian tidak amanah dalam tidak berkhianat dalam amanah, itu biasanya orang menunjukkan bahwa dirinya memang sudah tidak cocok. Artinya munafik. Awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Dan tidakkah mereka tahu bahwa Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka tampakkan atau mereka nyatakan. Nah, ini ketika orang-orang munafik bertemu, ketika orang-orang Yahudi bertemu dengan orang-orang mukmin mengatakan saya beriman. Kemudian ketika mengatakan saya congocoh ada yang Islam. Itu mereka mengira Allah tidak mengetahui. Padahal Allah itu la ta'khuduhu sinatu wala naum. Allah itu jangankan tidur, ngantuk saja tidak. Katondu tak ada. Napa boleh tertutup? Katondu tak katondu. La ta'khuduhu sinatu. Sinatun itu ngantuk gara-gara capek. Tuti ajogo mi tala ajogo. Orang tak tedung sehari semalam. Ini kan kita tak tedung apa kun ngantuk. Tapi Allah itu la ta'khuduhu sinatu wala naum. Ngantuk saja tidak, apalagi tidur. Capek saja tidak, apalagi kemudian sampai tertidur pulas. Jadi ketika Allah tidak tidur, maka kemudian Maha melihat kita, selalu melihat kita, dan tidak pernah capek dengan penglihatannya itu, dengan pengawasannya kepada kita. Makanya dulu ada seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam sebuah kabilah, dalam sebuah ini perdagangan keluar dia, kemudian si laki ini kalebur ke si bini. Ketika semua orang sedang istirahat, sedang tidur, si laki ini kan ngebele. Lek, engkau lebur kabar. Ternyata si bini pada lebur. Ki padah bagi gula. Mesti kita agapin tuli tuli lamar. Yang tinggal tahu sebut nyaman. Nah, nikah kemudian can si laki nikah lah tidung kapi. Engki. Mana jadi ke bahasa?
Aleng-leng lagi ki memastikan. Aleng-leng jonguk ternyata apa tedung ngongku. Benih pengajian gini kan, perpanjang perjalanan. Jonguk ternyata apa tedung ngongku. Tedung pas ngambil dia laki, nikah tedung kapi pon. Ki tedung ngongku. Bacaan si bini ngocah. Tapi bedu si tak tedung. Serah Allah. Pak buru si laki ini kan, ngejit bu, iya ini. Buru. Padahal nikah pada lebur ala kuah maksiat, ala kuah tusa. Mas ternyata engak je Allah nikah tak tedung, burung nih. Nikah termasuk mun enggak nikah termasuk kesabaran dalam meninggalkan maksiat di dalam posisi punya kesempatan. Mun kita tak ada kemaksiat karena enggak punya kesempatan maklum. Tapi mun beri kesempatan, saya ngajak artis. Waduh, eneng hotel sepeh, bini jauh, keluarga jauh. Ada orang sioning. Pah mendengar cegah nikah, berat nih kasih nolak. Bisa jadi kita nolak, keng ya pada sencelen-senan dia. Ini kan. Jadi ada kesempatan seperti ini, kemudian baru sadar bahwa Allah Maha melihat. Seperti kasusnya Nabi Yusuf itu. Kasusnya Nabi Yusuf ini keberat. Makanya kemudian beliau termasuk orang-orang yang sabar. Sabar dari segi apa? Bukan hanya dikucilkan dari keluarganya, tapi sabar dalam meninggalkan maksiat ketika ada kesempatan. Beda ada kesempatan korupsi misalnya, ada si oning, baca label kibi atas sana, bean mun ngala, iya lah beda lah. Ada tak kira no, bi KPK ada tak kira Yusuf, bi BPK tak kira Yurus, bi Yaktah tak kira ada yang ngurus, ria dana COVID misalnya. Ada saya melaporkan ya. Apa jangan bean lah. Bila mau diberi ke nikah, ngen dan otang raja. Pas kemudian mobil teroan dia mobil. Roma ya ini kebiasaan gampang kan. Nah, sabar menolak yang seperti ini yang berat. Yang berat, lebih berat dari menghadapi musibah. Kenapa? Kesempatan ada. Dia dalam keadaan terdesak. Kemudian merasa tidak diawasi oleh orang lain. Hanya merasa diawasi oleh Allah, itu yang berat. Ini kan saya berat. Nah, awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yulinun. Nah, ketika mereka melakukan itu, mereka merasa bahwa mereka tidak diawasi oleh Allah. Nah, Allah kemudian memastikan kepada mereka, annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yulinun. Allah itu Maha dan yang mereka tampakkan, yang mereka rahasiakan apa? Mereka rahasiakan adalah tentang kebenaran kitab Taurat itu. Kemudian yang mereka tampakkan kepada orang-orang Islam itu adalah tentang risalah Islam, bahwa Nabi Muhammad itu benar-benar utusan Allah. Nah, ini tentang bahwa Allah mengetahui hal yang rahasia dan yang yu'lin, apa yang dimaksud dengan rahasia dan apa yang maksud yang ditampak, itu insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.